Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi alur cerita dari Max Level Return ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, terungkapnya keterlibatan demon Lord Guntaver sebagai dalang di balik perburuan Teresa memicu amarah Jin Hyuk untuk segera meluncurkan serangan balasan. Namun situasi di lantai 20 kian genting saat Paeden, salah satu petarung handal, justru jatuh ke dalam jerat hipnotis Mongma. Kini dengan Paeden yang telah berubah menjadi boneka musuh, ancaman terhadap sang Saintes menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Untungnya berkat kehadiran Yusong di lantai 20, Teresa bisa kabur ke dalam dimensi Battlefield Selection milik Yusong. Selagi menunggu di dalam hingga kultus Phantom menghilang, Teresa sempat nanya kepada Yusong, kehidupan macam apa yang dia jalani sebelum dunia berubah. Mendengar Yusong bilang kalau dulunya dia murid kedokteran, Teresa pun balas cerita tentang masa lalunya juga. Teresa bilang, aku selalu kagum mendengar kehidupan yang dijalani oleh orang lain sebelum mereka menjadi seorang player. Dari kecil aku lemah, jadi aku menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah untuk menghindari perasaan terkurung. Ayahku membelikan game Tower of Trial ini untukku. Aku gak tertarik menyelesaikan lantai atau apa, tapi aku sungguh suka berkelana di dunia ini. Bertemu dengan semua karakter dan berkeliaran bebas bagi orang yang terjebak di rumah itu hal yang membuatku nyaman. Mungkin ini terdengar konyol, tapi sejujurnya aku lebih banyak belajar dari para karakter di dalam game dibandingkan dari orang di dunia nyata. Tower of Trial memang sulit, tapi ini adalah suatu mahakarya. Jadi saat Tower of Trial menjadi nyata, aku lebih merasa senang dibandingkan dengan takut. Karena itu akhirnya aku bisa bertemu dengan para rekan-rekan lamaku yang telah menghiburku saat aku masih kecil dulu. Tapi sekarang rasa takutnya terus berkembang. Seakan-akan hari dimana aku harus membuat keputusan semakin dekat. Semakin banyak konflik yang ada, semakin kecil ruang yang ada di antara penghuni tower dan juga orang-orang di dunia nyata. Pada akhirnya, aku harus memilih salah satunya. Saat waktunya tiba, keputusan apa yang harus aku buat. Tiba-tiba Yusong memberikan jawaban yang membuat Teresa sedikit tersentak dari wajahnya yang murung. Mudah aja, sebelum itu terjadi bertambahlah kuat dengan cara apapun. Jadilah sangat kuat sampai nggak ada yang bisa mengganggu keputusanmu sendiri. Maka keputusanmu akan menjadi milikmu sendiri. Sama seperti Kang Jin Hyuk yang sekarang. Jika kau butuh bantuan untuk bertambah kuat, aku akan membantumu. Aku tahu beberapa teknik yang mungkin cocok dengan saintes sepertimu. Sontak Teresa tertawa kecil mendengarkan ucapan itu, karena dia tahu seperti inilah karakter Yusong yang sebenarnya. Dingin, tapi perhatian dan suka membantu. Namun tiba-tiba terdengar suara yang bilang, mundur, semuanya mundur dari markas kultus, cepat sekarang. Ternyata suara itu berasal dari pasukan kultus Phantom, sehingga membuat Yusong yang mengintip via celah dimensi penasaran melihatnya. Sekarang kita berpindah ke markas kultus Phantom. Terlihat Dark Emperor menjebol dinding markas kultus menggunakan serangan dari Dark Heavenly Demon Emperor R. Dari lubang yang tercipta, maka masuklah para Orc Black Hill ke dalam yang membuat pasukan kultus Phantom benar-benar kaget di sana. Nggak lupa Wolyong bilang ke seluruh pasukan, ingat perintah Tuan kita, buat kekacauan sebanyak mungkin dan mundur sebelum bala bantuan tiba. Mendengarkan itu, Tara-chan yang berdiri di samping Wolyong pun heran dan nanya, melawan kultus secara langsung itu sama saja seperti bunuh diri. Jumlah mereka hampir nggak ada batasnya. Kenapa rencananya jadi seperti ini? Sambil tersenyum, Wolyong ngejawab, Tara-chan ya, kau masih baru bro. Jadi biar aku menjelaskan. Mulai sekarang, bahkan di hadapan pasukan yang sangat besar sekalipun, jangan biarkan ide mengenai kekalahan melintas di dalam benakmu itu. Karena selama kau ada di sisi Tuan kita, hanya akan ada kemenangan yang kita dapatkan, kata Wolyong yang kini menghunuskan pedangnya dengan penuh semangat.
Sekarang kita berpindah lagi ke wilayah Bug Legion, yaitu Grey Forest. Begitu berita tentang Black Hill menyerang kultus Phantom tiba di sana, Grey Feratif yang murka langsung mengaktifkan skill Hive Communication yang bilang ke seluruh pasukannya secara jarak jauh, "Perhatian pasukan utama, batalkan pengejaran dan tahan posisi kalian." Jujur, Grey Feratis bingung dengan situasi mendadak seperti ini. Setahu dia, klan Black Hill itu harusnya kan nggak punya kekuatan untuk menentang kultus. Tapi karena udah terjadi, Grey Feratis ngerasa kalau inilah kesempatannya untuk mengambil alih kendali di lantai 20. Namun begitu, tiba-tiba bos serangga tersentak karena tanpa aba-aba muncul hawa dingin di hadapan mereka. Yap, itu adalah skill Glacial Crafter yang Jin Hyuk aktifkan, sehingga banyak pasukan Grey Feratis yang berada di ruangannya membeku menjadi es. Kepada si bos serangga yang kaget, Jin Hyuk pun bilang, "Bahkan dengan wajah seranggamu yang jelek itu, aku bisa membacanya dengan jelas. Kau udah merencanakan pengkhianatan begitu kesempatannya tiba, bukan?" Sontak Grey Feratis yang berkeringat dingin pun nanya, "Siapa kau?" Sembari keluar dari es yang dia ciptakan, Jin Hyuk pun ngejawab, Aku pemimpin veteran Corp dan di sini aku menguji senjata baruku," kata Jin Hyuk yang kini udah memegang dagger baru di tangannya. Mendengarkan itu, si bos serangga berdiri tegak dan bilang dengan lantang, "Aku mengerti. Jadi, kau orang yang membangun faksi tingkat menengah di Tower of Trial itu kah? Maka hadapi aku, Grey Feratis, penguasa dari Grey Forest." "Hah? Nggak peduli seberapa sering aku memainkan ini, kalian masih bukan tipeku," jawab Jin Hyuk dengan tatapan sedingin es. Kembali ke lokasi Maria. Seketika Maria tersentak karena merasakan gelombang mana misterius dari arah Grey Forest. Dan kebetulan Teresa juga Yusong yang udah keluar dari dimensi di Battlefield Selection pun datang menghampirinya. Saat Maria nanya apa Teresa tahu tentang apa yang sedang terjadi, kenapa bisa pasukan yang mengejar mereka mendadak mundur dalam kepanikan, dan tanahnya tiba-tiba juga mulai bergetar seperti gempa bumi. Teresa pun ngejawab dengan antusias, "Aku juga nggak yakin, tapi biasanya hanya ada satu alasan untuk hal seperti ini." Itu berarti Kang Jin Hyuk udah mulai bergerak di daerah ini. Mari berkumpul dan maju begitu kita siap. Tapi Maria langsung memotong, "Tunggu, sebelum itu ada hal yang harus kita bahas terlebih dahulu. Dari tadi Pak Hayden belum muncul. Dia pasti terpisah saat kita mundur." Spontan Teresa yang kaget merespon kalau Paiden bisa berada dalam bahaya, sehingga Maria pun memberikan ide untuk membentuk tim pencarian. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena muncul seorang pembawa pesan dari kultus Phantom dari bawah tanah ke hadapan mereka. Si pembawa pesan itu mengeluarkan sesuatu dari dalam matanya, dan ternyata itu adalah alat display jarak jauh. Begitu Maria, Teresa, dan Yusong melihat ke display tersebut, mereka nggak mampu menahan rasa shock mereka karena di display tersebut terpampang Paiden yang sedang disalib oleh kultus Phantom. Terlihat dua orang kultus Phantom menyiksa Paiden dengan besi panas yang ditempelkan ke pinggangnya, membuat dia meraung histeris kesakitan. Selagi rombongan Teresa menyaksikannya dengan penuh rasa khawatir, Mongma yang ada di ruangan penyiksaan tersebut pun bilang, "Kamu memang manusia yang kuat." Para urat di sini juga udah nggak waras, jadi mereka nggak bisa menahan diri. Tapi mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jika kau mau manusia ini kembali, datanglah menuju ke kultus Phantom. Kau tahu, jika kau nggak segera bergerak, dia pasti akan mati, bukan? Jangan bilang kau gak berencana untuk membuat orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membuka rute pelarian bagimu, bukan, Saintes? Ancam Mongma sambil tersenyum licik yang membuat Teresa sangat kesal. Kita kembali ke pertarungan antara Jin Hyuk dan Grey Feratis. Selagi adu mekanik antara keduanya berlangsung dengan sengit, si bos serangga ini mengaktifkan King Strike dan langsung dibalas oleh Jin Hyuk dengan Monstrous Strength. Seiring tinju andalan si bos serangga ditangkap oleh skill aura Monstrous Strength milik Jin Hyuk. Tanpa ragu Jin Hyuk memotong lengannya dengan dagger baru sekaligus mengurungnya ke dalam penjara es, yang membuat si bos itu langsung mengaku kalah dan juga menyerah.
Berhenti, kau menang, aku menyerah, akan kulakukan apapun, jadi hentikan, akan kuberikan semua yang kau mau, aku akan serahkan relik yang aku sembunyikan di wilayahku juga. Jika kau mau, Buck Legend yang aku perintahkan, aku akan serahkan semuanya kepadamu, kata Frey Veratis dengan tubuh besar yang bergetar dengan hebatnya. Ngelihat Jin Hyuk kembali menghampirinya dan menanyakan kebenaran ucapannya barusan, sontak Frey Veratis merinding ngeri dan dia bilang, Benar-benar, aku yakin pasti ada sesuatu yang kau sukai, bukan? Jin Hyuk yang mendekat sambil menaiki penjara es ciptaannya pun bilang, Bagus. Tapi pertama-tama aku punya beberapa pertanyaan. Kau menyebut dirimu sendiri sebagai raja dari kerajaan serangga, bukan? Terus kenapa kau menyerah semudah ini? Pendudukmu, item yang kau kumpulkan, kerajaan yang kau bangun, bagaimana kau bisa membuang semua yang kau capai semudah itu? Apa itu semua tiada artinya bagimu? Pertanyaan itu membuat Frey Veratis terdiam kaget, kehilangan kata-kata. Jin Hyuk yang kini udah berdiri tepat di depan wajah si bos serangga pun seketika mengeluarkan pistol dari inventorinya. Barulah kemudian dia bilang lagi, akan kuberitahukan kepadamu apa yang ku mau. Seseorang yang membuang semua yang dia bangun dengan mudah adalah dia harus lenyap dari dunia ini, kata Jin Hyuk yang kemudian menembak kepala si bos serangga itu hingga dia tewas menggenaskan dalam sekejap. Dengan kematian Frey Veratis, maka Jin Hyuk pun mendapatkan hadiah istimewa berupa random skill box. Ngelihat hadiah itu, Jin Hyuk ngerasa heran karena dia nggak pernah menerima hadiah semacam ini dari menghabisi Frey Veratis sebelumnya saat Tower of Trial masih berupa game biasa. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, ini berarti Yawen pasti mengutak-atik syarat hadiahnya. Aku harus mengawasinya. Tiba-tiba panggilan video call masuk dari Yusong dan dia meminta bantuan dengan wajah serius yang membuat Jin Hyuk sedikit kaget. Jin Hyuk gak menyangka Chun Yusong baru aja meminta bantuan, sampai-sampai dia mengira kalau telinganya salah dengar ucapan Yusong itu. Padahal aslinya saat ini Teresa sedang berlari sekuat tenaga ke arah kultus Phantom demi menyelamatkan Paiden yang nyaris mati di sana. Dalam larinya tersebut, Black Teresa sempat mengatakan kepadanya, udah kubilang bukan, ini pasti jebakan. Hasrat untuk menyelamatkan orang itu jauh terlalu mudah untuk dimanfaatkan oleh musuh. Si Teresa pun menanggapi dan dia bilang, kau benar, ini memang jebakan. Tapi jika kita nggak pergi sekarang, Tuan Paiden bisa mati. Tuan Paiden adalah player langka dengan insting pahlawan sejati. Dia nggak pantas mati karena disiksa oleh Wrath. Dan ada sesuatu yang sangat ingin kutunjukkan kepadanya, bahwa di dalam Tower of Trial ini masih ada makhluk yang gak harus menjadi musuhnya, kata Teresa sambil membayangkan Archbishop Savannah yang dengan baik hati kepada manusia. Mendengarkan ucapan itu, Black Teresa pun tersenyum lebar. Tanpa ragu dia merasuki tubuh Teresa yang asli untuk memberikan kekuatannya, sehingga tubuh Teresa pun mampu bergerak jauh lebih cepat berkali-kali lipat saat ini. Dengan satu lompatan tinggi yang dibantu dengan Black Teresa juga, Quill Phantom pun langsung terlihat di depan mata sana. Sementara itu di lantai 44 Tower of Trial, wilayah faksi radikal dari Eden, terlihat dua malaikat sangat terkejut dengan ucapan Kizakil sebelumnya. Menurut mereka, catatan penjelajahan lantai ke-50 Tower of Trial yang bernama Necronomicon, yang bahkan para Angel Eden hanya sedikit tahu soal kebenarannya. Nggak mungkin rasanya kalau seorang manusia seperti Kang Jin Hyuk tahu tentang hal tersebut. Siapapun yang tahu soal buku itu harus segera ditangkap dan diinterogasi, kata salah satu malaikat. Malaikat satunya pun merespon, kita udah mencobanya dan gagal bukan? Bahkan Tuan Kizakil sendiri menggunakan Holy Relic Eden. Mendengarkan kedua malaikat berdebat di belakangnya, karena setiap kali turun ke lantai menengah untuk menangkap Kang Jin Hyuk sangat menguras sumber daya mereka karena sistem. Kizakil yang kesal dalam hati dia bilang, Kang Jin Hyuk, belut licin itu. Siapa sangka sebelumnya dia menghindari Holy Relic terkuat Eden, Joshua Sword of Judgment. Gak peduli apapun caranya, kami harus menghapuskannya. Semua demi Almighty Mother, batin Kizakil dengan tekadnya yang membara. Namun tiba-tiba dia dan dua malaikat di dekatnya tersentak karena mendengarkan suara langkah yang tiba-tiba mendekat dari arah belakang.
Ternyata itu adalah seorang demon yang harusnya nggak boleh menginjakan kaki di Eden yang suci ini. Pastinya dua malaikat di sana langsung marah-marah dan ingin membasminya. Tapi karena ngelihat si demon membawa sesuatu, Kizakil pun bilang, "Tunggu, kau datang untuk menunjukkan sesuatu bukan?" Ternyata si demon ini membawakan layar hologram yang menampilkan Demon King Gantaver ke hadapan Kizakil. Gantaver pun bilang, "Lama gak berjumpa Kizakil, kau masih terlihat arogan seperti dulu. Aku mau langsung to the point aja di sini sebelum pembawa pesanku meleleh akibat divine power busuk yang ada di wilayahmu itu." Ku dengar kalian para malaikat sedang mencari seseorang player yang bernama Kang Jin Hyuk. Dan dari apa yang ku dengar, kau selalu gagal. Kau tahu kenapa itu? Itu karena ada terlalu banyak penghuni tower yang membantunya. Kali ini juga gak mungkin dia lari menuju ke markas salah satu penghuni dan menghindari seranganmu. Kizakil yang kaget pun membalas, "Apa yang kau mau katakan? Apa kau datang kemari mau mengejek kegagalan kami ini?" "Enggak, jika aku mau mengejekmu, aku punya cara yang lebih baik kok. Sejujurnya, aku juga mau kalau dia lenyap. Jadi bagaimana? Apa kau mau aku memberitahukanmu informasi yang aku gali tentangnya?" kata Gantaver yang membuat dua malaikat langsung marah besar. Mereka pun meminta Kizakil agar jangan mendengarkan ocehan dari si Demon King itu. Bahkan mereka juga meminta perintah untuk menghancurkan pembawa pesan itu sekarang juga. Namun tiba-tiba mereka berdua terdiam kaget dan Gantaver pun ikut merespon. "Kelihatannya bos kalian sedang memikirkan hal yang berbeda dari kalian tuh." Kata Gantaver saat melihat Kizakil cuma diam aja dan gak membantah sedikit pun ucapan darinya. Kita kembali ke markas kultus Phantom. Terlihat para pasukan kultus sangat kaget begitu menemukan ada rombongan player yang menghampiri sisi tembok lain dari tembok yang udah hancur. Tembok sebelumnya kan dijebol oleh Dark Emperor bersama dengan Orc Black Hill. Dan itu adalah Maria bersama dengan para rombongannya. Gimana ceritanya nih Maria bisa tiba di markas kultus Phantom? Oke, kita mundur ceritanya sewaktu mereka baru aja menerima ancaman kematian Paiden dari Mongma. Waktu itu Teresa langsung tancap gas begitu saja. Yang nggak mampu Maria kejar karena Teresa terlalu cepat. Saat Maria terlihat kelelahan, Yusong pun bilang kepadanya, "Aku yang akan mengejar Saintes. Kau atur ulang raid dan serang tembok yang lain." "Kau menyuruh kita meninggalkan Teresa dan menyerang area lain? Apa kau gila?" bantah Maria yang merasa ucapan Yusong ini gak masuk akal. Tapi Yusong langsung ngejawab, "Kalau kita nggak membagi fokus mereka, Teresa akan berhadapan langsung dengan pasukan utama sekte tersebut. Kau tahu lebih baik dari siapapun betapa keras kepalanya Teresa itu, bukan? Jika dia seorang Saintes, dia akan maju langsung ke tengah kultus untuk menyelamatkan Paiden. Suka nggak suka, begitulah cara Teresa bergerak. Dan aku niat membantu karena aku nggak keberatan dengan caranya. Apa kau bersedia membantu Teresa untuk berpegang teguh kepada jalannya?" Atas ucapan Yusong itulah makanya Maria kini menyerang sisi tembok yang lain dari markas kultus Phantom. Sambil mengaktifkan magic api andalannya, Maria pun bilang dalam hati, "Sword Saint, sepertinya kau salah memahami sesuatu. Teresa udah jadi hal yang berharga bagiku sejak lama," kata Maria yang mengaktifkan magic meteor dengan kekuatan penuh. Sepenuh tekadnya demi membantu prinsip Teresa. Seiring beberapa meteor jatuh dengan ganas dari langit, Black Teresa pun tersenyum karena ngelihat rekan-rekan Teresa bersedia membantunya seperti ini. Dan tiba-tiba Yusong pun datang menghampirinya sembari bilang, "Aku udah menduga itu kau. Pantas kau terlalu cepat, Fallen Saintes." Black Teresa pun memuji kecepatan Yusong yang mengejarnya. Dan setelahnya dia pun meminta Yusong untuk membantunya juga agar melakukan sesuatu pada tembok tinggi besar yang ada di depan mereka ini. Sebenarnya Black Teresa bisa aja menghancurkan tembok itu sendirian, tapi itu akan menarik terlalu banyak perhatian dan itu sangat menyebalkan baginya. Makanya Yusong pun langsung mengaktifkan Soul Casing Sword Intent. Seketika banyak aura pedang menanjap ke dinding tembok itu, membentuk anak tangga, sehingga Black Teresa dan Yusong bisa menaikinya secara senyap dan tanpa suara. Sekarang kita pindah ke ruangan ketua kultus Phantom alias si Slot. Terlihat Slot sedang diserbu dengan berbagai laporan dan permintaan para bawahannya terkait izin renovasi semua sisi tembok benteng yang hancur, serta izin tambahan pasukan cadangan juga. Parahnya semua itu harus Slot tanda tangani semuanya. Wah, mirip birokrasi Wakanda nih. Slot yang pusing diserbu dengan tanda tangan seperti ini bilang dalam hatinya,
Bagaimana bisa jadi begini? Master Grey Forest gak merespon. Kultus sedang diserang dari berbagai arah. Dan saintes yang harusnya memberikanku liburan panjang yang kunantikan masih belum tertangkap. Ayolah, aku sangat sibuk, jerit Slot yang dalam hatinya karena kesal dibuat sibuk parah seperti ini. Tiba-tiba Mongma pun datang ke ruangan Slot, sehingga dia pun merasa lega karena bisa minta tolong sama si Mongma untuk menandatangani semua dokumen tersebut. Mongma pun menjawab, "Oh, itu nggak bisa. Saya bukan ketua kultus, jadi tanda tanganku itu nggak berarti sama sekali. Tapi aku membawa kabar baik. Perangkap untuk menangkap saintes itu udah selesai. Ya, tapi meski jika kita menangkapnya dan memberikannya kepada Demon King, bukankah kultus akan berada di ambang kehancuran?" kata Mongma yang membuat Slot panik dan percaya kultusnya nggak akan jatuh begitu saja. Tapi Mongma malah menyindir, liburan lebih dari 100 tahun pasti sangat nyaman dan menyenangkan. Kupikir aku mungkin akan kehilangan semua itu. Aku mulai pusing nih. Slot yang gak terima ucapan dari Mongma itu kejadian, dia pun bilang dengan penuh tekad, "Enggak, sekarang beban kerja terus bertambah semakin aku bekerja. Aku gak suka ini, aku gak mau bekerja terus-terusan." Marah karena gak bisa bermalas-malasan, akhirnya Slot menampakkan dirinya dengan wujud raksasa di luar ruangan, mengaktifkan Step of Slot yang membuat target area terjerumus ke dalam Swarm of Slot yang gak bisa dihindari. Seketika semua orc Black Hill termasuk dengan Tarachen jatuh tertidur dengan efek dari skill yang baru aja dikeluarkan oleh Slot. Skill yang bikin malas termasuk Wolyong juga ada di sana. Bahkan Dark Emperor juga ikut terkena efeknya dan dia bilang dengan heran, "Magic aneh macam apa ini? Bagaimana aku bisa merasa ngantuk di tengah-tengah pertempuran?" Begitu ngelihat sebuah kaki raksasa muncul, tanpa ragu Dark Emperor menancapkan tangannya ke tanah untuk melepaskan tombak tanah raksasa ke arah Slot. Sayang serangan itu meleset karena Dark Emperor nggak sanggup lagi menahan rasa kantuknya hingga dia pun terkulai tertidur di atas tanah. Ngelihat itu Slot nggak menyangka ada di antara musuhnya yang masih bisa bergerak meski udah terkena Step of Slot miliknya. Makanya dia pun menduga kalau para penyusup tersebut bukan makhluk biasa. Usai memastikan serangan dari sisi orc Black Hill aman, Slot pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua orang hidup-hidup, selagi dia sendiri akan lanjut memeriksa sisi barat. Ngelihat Slot berangkat ke sisi barat sambil digotong oleh pasukan Phantomnya, Mongma pun bilang, "Lord Slot kami yang menggemaskan. Bukankah imut betapa kerasnya dia bekerja hanya agar dia bisa bermalas-malasan nantinya? Kau juga akan mendapatkan semua yang kau inginkan suatu hari nanti, asal kau bersedia membayar harga yang setara." Blood Lancer, kata Mongma kepada seorang prajurit yang mengenakan full armor set serta memancarkan aura jahat yang mengerikan. Sementara itu di atas benteng terlihat kalau seorang prajurit Phantom mengarahkan prajurit Phantom lainnya ke lokasi Slot dan mereka mengikuti arahannya dengan antusias juga. Padahal si prajurit itu adalah Jin Hyuk yang sedang menyamar. Gimana ceritanya nih? Jin Hyuk udah berada aja di dalam kultus Phantom itu. Oke, kita mundur ceritanya sewaktu Jin Hyuk mendapatkan permintaan bantuan dari Yusong via video call. Waktu itu Yusong meminta Jin Hyuk agar membersihkan lantai 20 secepat mungkin karena Teresa udah pergi ke kultus untuk menyelamatkan Paeden. Pastinya Jin Hyuk gak suka dimanfaatkan, apalagi sama si penguntit. Dia pun bilang kalau Yusong bersedia memakai pakaian maid Prancis yang mewah lalu menari secara live streaming selama 2 jam. Barulah Jin Hyuk bersedia membantunya. Uniknya meskipun mendapatkan permintaan gila seperti itu, Yusong cuma diam aja tanpa marah sedikit pun. Makanya Jin Hyuk pun kembali menggunakan topeng samarannya di atas benteng kultus. Dan dia bilang dalam hati, "Gak kusangka dia lebih peduli kepada Teresa daripada yang kukira. Biasanya cuma mendengarkan kata pakaian maid aja udah membuatmu menarik pedangmu itu, bukan?" Ya, lagi pula aku memang udah berencana untuk melakukannya tanpa dia minta juga. Lebih bagus seperti ini, sebelum si penguntit itu mengomeliku, aku akan menyelesaikan bagian terakhir dari lantai 20. Batin Jin Hyuk sambil berlari ke arah berlawanan dari pasukan Phantom lain yang berada di sana. Dalam larinya itu, Jin Hyuk pun teringat kalau di masa Tower of Trial masih menjadi sebuah game, mayoritas pemain menyerah begitu mencapai lantai 20. Mereka bahkan membiarkan waktu 90 hari berlalu begitu saja, membuat game reset dengan sendirinya karena tingkat kesulitan yang gak masuk akal.
Dan dikala itu Jin Hyuk menolak untuk menyerah. Menurutnya siapapun yang masih melakukan penaklukan Tower of Trial di game itu pilihannya antara dua, menjadi gila atau mati-matian berusaha melarikan diri dari kenyataan. Atas pengalaman masa lalu itulah tentunya Jin Hyuk yang sekarang tahu persis kalau syarat penyelesaian lantai ke-20 adalah menghancurkan faksi terbesar. Sambil terus berlari, Jin Hyuk bilang dalam hati, aku ingat setidaknya masih ada beberapa orang yang mencoba sampai titik ini. Tapi bahkan para player yang tersisa berakhir berhenti di sekitaran sini juga. Apa emang melawan Phantom yang tiada akhir itu sulit ya? Tiba-tiba seseorang prajurit Phantom yang berada di sana memarahi Jin Hyuk dengan bilang, "Hei kau, kenapa kau pergi ke arah yang berlawanan? Penyusupnya ada di sebelah sana. Inilah kenapa yang baru lahir sungguh merepotkan." Mendengarkan itu, tanpa ragu Jin Hyuk mengaktifkan Glacier Shaping untuk membekukan si kawan itu dan langsung melesat ke dalam suatu ruangan yang membuat prajurit Phantom yang lain yang berada di sana benar-benar kaget. "Orang itu jangan bilang, tangkap dia, halangi jalannya. Kelisnya ada di sebelah sana," teriak prajurit Phantom mengajak rekannya yang lain untuk menangkap Jin Hyuk. Seiring area tujuan Jin Hyuk dihalangi oleh dua Phantom bersabik, dia pun mengaktifkan Ancient Barrier untuk menerobos hadangan mereka itu. Sekarang kita pindah ke Black Teresa yang saat ini sedang menyiksa seorang Phantom untuk membeberkan mana lokasi Paiden disiksa. Berkat intimidasi mengerikan dari Black Teresa itu, Teresa yang asli pun dengan cepat menemukan info kalau di puncak menara hitam katanya ada penjara bawah tanah di bawahnya, tempat para tawanan berada. Tapi saat Teresa dan Yusong masuk ke dalam penjara bawah tanah tersebut, mereka nggak menemukan apapun. Bahkan salib yang sepertinya digunakan untuk menyiksa Paiden sebelumnya juga nggak ada, kecuali ada bekas darah di atasnya. Selagi mereka berdua kebingungan dan mau melanjutkan pencarian, tiba-tiba Teresa tersentak karena ada sosok misterius yang beraura jahat yang datang ke tempat mereka berdua. Sosok yang dipanggil sebagai Blood Lancer oleh Mongma itu langsung menerjang sekuat tenaga dengan tombaknya ke arah Teresa dan juga Yusong. Ngelihat itu, Teresa pun dengan sigap menangkis serangan tombak dari Blood Lancer dan dia bilang ke Yusong, "Serahkan ini padaku. Yusong, tolong temukan Paiden." Setelah Yusong mengiyakan dan pergi, pertarungan di antara Teresa dan Blood Lancer pun kembali dilanjutkan. Saling tekan dengan dua senjata antar keduanya yang berlangsung dengan dahsyat, dan entah mengapa Blood Lancer cuma mengucapkan dua kata, penyusup dan juga bunuh. Seiring Teresa berhasil membelokkan tekanan tombak musuh dengan pedangnya, dia pun melepaskan tendangan lurus yang menghantamkan armor musuh itu dengan sangat kuat hingga dia terseret jauh ke belakang. Kepada sang musuh, Teresa bilang dengan tegas, "Maaf, tapi kau bukan tandinganku. Aku udah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darimu," kata Teresa sambil mengaktifkan Secret Reinforcement miliknya. Oke, sekarang kita berpindah ke slot yang baru aja membuat semua rombongan Maria di tembok barat tertidur. Berkat skill Step of Slot miliknya, si bos itu menyuruh asisten Phantomnya untuk melempar semua orang ini ke dalam penjara bawah tanah. Si asisten pun merespon, "Kerja bagus pemimpin kultus." Dan satu lagi, kita baru aja menerima berita baik dari kultus. Katakan sang Saintes masuk ke dalam jebakan. Pastinya Slot nggak senang mendengarkan berita tersebut. Sambil jingkrak-jingkrak, Slot pun bilang, Wah, Remia memang hebat ya. Ayo cepat kembali, kita harus menidurkan sang Saintes dan membawanya kepada hadapan Tuan Gantaver." Berkat sempat melangkah jauh, tiba-tiba seseorang pun berteriak dari atas, "Berhenti di sana! Dasar bajingan! Siapa kalian? Kau kira kau bisa menyuruh-nyuruh pemimpin kultus kami?" teriak asisten Phantom yang marah kepada orang tersebut. Mendengarkan itu, Jin Hyuk pun bilang sambil tersenyum, "Siapa lagi? Aku player yang baru aja mengambil item yang sangat disayangi oleh pemimpinmu," kata Jin Hyuk sambil menunjukkan Chalice of the Antichrist yang kini ada di tangannya. Ngeliat itu spontan, Slot kaget bukan main dan dia bilang, "Hah? Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Seharusnya ada unit pembunuh dan juga Mirror Magic kuat yang melindunginya di sana." Tapi Jin Hyuk menjawab, "Dari awal unitmu itu bukanlah tandinganku. Dan untuk barriernya, ya kebetulan aja kali ini kelasku adalah barrier spesialis. Memproduksi Phantom tanpa akhir kah? Nggak peduli seberapa kali aku melihatnya, Chalice ini sungguh menarik." Bagaimana cara kerjanya ya? Hah?
Ups, tanganku licin nih, kata Jin Hyuk yang dengan sengaja menjatuhkan item yang mirip piala tersebut ke bawah, sehingga cairan pekat di dalamnya tumpah ke semua meja. Ngelihat Slok merinding panik atas jatuhnya piala tersebut, Jin Hyuk pun bilang lagi, benda ini sangat berharga bagimu ya. Hehehe, kalau begitu dari awal harusnya kau menjaganya dengan lebih baik, kata Jin Hyuk yang kemudian bersiap menginjak pria itu tanpa ampun. Seiring Slot meraung histeris gak jelas ngeliat piala itu akan hancur berkeping-keping, tiba-tiba terdengar suara teriakan lain yang bilang, berhenti Slot, dasar bodoh. Akhirnya kau memaksaku untuk turun tangan sendiri. Ternyata itu adalah Guntover yang mengaktifkan Partial Incarnation agar dia bisa memberikan pengaruh di lantai 20 dalam sekejap. Inkarnasi Guntover pun bilang ke Jin Hyuk, lama nggak berjumpa Kang Jin Hyuk. Dari Komandan Legion Antrat sampai dengan Auction House, nggak pernah kubayangkan manusia sepertimu bisa menjadi gangguan yang besar. Dari awal aku sadar bahwa aku nggak seperti player pada umumnya. Aku juga tahu kalau masalah ini nggak mudah untuk diselesaikan. Jadi kembalikanlah Kelis itu pada si pemalas bodoh dan minggir dari sini setelahnya. Tanpa ketakutan sedikit pun, Jin Hyuk pun merespon, ini hal yang aneh untuk dilakukan. Kenapa aku harus mendengarkan klon yang hanya tahu cara untuk membual di sana itu? Sungguh arogan. Kau kira aku nggak akan bisa bicara tanpa menyiapkan apapun? Jangan menolak. Aku akan merebut taman bermain yang kau buat untuk dirimu di dalam Tower of Trial ini, kata Guntover dengan penuh kemarahan. Siapa sangka lokasi Andrea berada saat ini bersama dengan Alice dan Frey secara mendadak didatangi oleh pihak malaikat yang bersiap mengerahkan serangan penghancuran habis-habisan. Yuk kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Gimanakah Jin Hyuk akan menghadapi ancaman Guntover yang mau menghancurkan markas Jin Hyuk di Tower of Trial ini? Sepertinya akan terjadi perang besar yang nantinya bakal lebih seru lagi ya guys ya. Penasaran gimana kelanjutan keseruannya? Saksikan terus alur cerita Max Level Return hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.